Saya Wahyudi, saya dipanggil Y. Profesi saya sekarang sebagai diorama maker. Dulu saya seorang sales eksekutif. Nah, disinilah cikal bakal saya ketemu bahan untuk bahan diorama saat saya menjadi sales. Jadi gini, tahun 2019 akhir atau Desember, saya canvassing. Saya canvassing ke ruko-ruko, saya melihat bahan PVC board. Nah, saya lihat orang tukangnya tuh cutterin tuh gampang banget. Saya tertarik. Saya tanya, ini sisa bahannya boleh saya bawa nggak? Boleh. Ya udah bawa pulang. Ya udah, saya bawa beberapa bahan untuk saya bahan praktek. Awalnya itu saya bikin untuk anak saya, putri saya, untuk bikin lemari Barbie, mejanya, tempat tidurnya, nah gitu. Jadi bisa dibilang diorama pertama saya adalah ruang kamar mandi untuk Barbie anak saya. Untuk basicnya sih saya melukis dulu ya, melukis, menggambar. Jadi untuk gambaran saya udah dapet. Nah, tinggal saya membentuk. Nah, sekarang saya ngolah skill untuk di sudut-sudut 3D, hitungannya seperti itu. Nah, untuk itu saya mulai membuat diorama secara otodidak atau manual. Secara pribadi saya belajar sendiri, lihat-lihat juga senior-senior, teman-teman yang udah oke. Awal sih bukan teman, tapi karena udah kita ikuti, kita follow, kita lihat oh begini seperti ini, ya udah kita buat. Kalau untuk action figure itu kan sosoknya, tokohnya. Nah, jadi seperti tokoh superhero atau office man, ya seperti polisi. Nah, itu kan sosoknya, figurnya. Tapi kebanyakan untuk penghobi, pencinta action figure, itu kurang afdol kalau misalnya nggak ada lingkungan sekitarnya. Jadi kan nggak kelihatan bentuknya seperti apa. Kalau misalnya action figure sebagai pekerja kantor atau polisi, nah itu mungkin bisa dibuatkan seperti penjaranya atau meja kerjanya, pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi untuk dipajang tuh lebih oke lah gitu. Untuk diorama adalah pelengkapnya. Jadi kalau udah ada lengkap seperti ada diorama, kayaknya action figure udah oke banget untuk dipajang. Untuk kebanyakan memang orang-orang penghobi, pecinta action figure gitu. Dan itu ada ukurannya, beda-beda ukuran. Ada juga yang sukanya dari ukuran kecil, mini. Nah, biasanya ini kayak seperti maket ya, maket perumahan, lingkungan apartemen, nah seperti itu. Tapi untuk pecinta action figure ini, dia kan nggak butuh lebar, nggak butuh besar. Nah, bedanya sama diorama ini, kita sebutnya diorama hobi. Ukuran-ukuran action figure itu pecintanya bermacam-macam, ukurannya pun variasi. Nah, di sini saya pegang skala-skala ukuran action figure yang diminati, yang banyak diminati. Nah, itu kayak misalnya 87, ukuran 87, terus skala 64. Biasanya kalau 64 ini Hot Wheel, ukuran Hot Wheel. Hot Wheel, Matchbox. Nah, ini 43. 43, contoh-contoh mobilnya seperti ini, ukuran 43. Terus di sini ada ukuran skala 12 dan ini skala 6. Ini yang paling besar yang saya bikin. Misalnya saya kasih contoh diorama di belakang ini. Diorama ini saya ukur untuk skala 6. Nah, jadi tapi sorry ya, ini pakai baju tentara. nggak cocok dengan penjahit. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai baju tentara nih, orang udah tahu profesinya apa. Dia sebagai penjahit. Karena apa? Karena dioramanya, lingkungannya. Kalau misalnya penjahit ini hanya dipajang tanpa diorama, orang nggak bakal ngerti ini diorama apa gitu, action figure apa gitu. Nah, tapi kalau udah ada dioramanya, tanpa kita ngejelasin, orang tahu oh ini penjahit. Kalau ini diorama ini kebetulan nggak ada pesanan, tapi karena ini hanya ide aja, nyalurin ide, saya kerja nggak buru-buru. Ini sudah sekitar 2 mingguan. Nah, tapi tergantung mood juga nih. Kalau misalnya udah nggak semangat di sini, ya ganti lagi.
di apa namanya diorama yang lain. Jadi saya bikin nggak cuma satu aja, bikin macam-macam gitu. Misalnya ada 3 diorama yang saya bikin. Kalau udah nggak mutu sini ya di sini nggak ya gitu. Jadi yang penting semuanya beres. Nah, hobi tersalurkan. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya diorama yang diminta orang, biasanya kita dia udah tahu mau dibikin apa. Jadi dia sudah kasih informasi, mau dibikin misalnya bangunan tua, mau dibikin gudang. Nah, tinggal inspirasi di kita. Bangunan tua itu seperti apa sih? Gudang itu seperti apa sih? Apa aja benda-benda yang ada di gudang, apa aja yang ada di sana. Misalnya di gudang tua itu ada laba-laba lah sarangnya. Terus kotor, nah kayak gitu. Jadi kita udah tinggal olah aja, tinggal bikin. Nah misalnya, kalau misalnya dari ide saya itu keluar rumah, kebetulan lihat bangunan tua, jembatan, saya foto, gitu. Kalaupun lagi saya nggak keluar rumah ya, saya lihat di Google, searching, saya lihat gambar bangunan tua atau apa, baru saya eksekusi. Nah misalnya ini, sebenarnya ini saya nggak ada contohnya. Saya cuma keluar cari inspirasi seperti apa sih kalau jembatan itu. Nah saya bikin ini sesuai menurut ide sendiri ya. Jadi kalau secara teknik mungkin salah strukturnya tapi untuk saya ini hanya hobi aja, jadi enjoy aja gitu. Nah contohnya kayak gini, tapi belum jadi. Nah nanti rencananya mau bikin jembatan kereta gitu. Hanya sepotong aja karena ini diorama. Nah untuk pengecatan sendiri di sini saya bermacam-macam. Saya gunain cat akrilik. Cat akrilik ini awalnya ini untuk anak-anak saya. Nah tapi kesininya saya pakai oke juga nih cat akrilik. Nah ini cara pengecatannya juga macam-macam. Ada yang pakai airbrush, ada yang pakai kuas atau ditotol pakai busa, bermacam-macam caranya. Tekniknya pun macam-macam gitu. Nah ini bahannya ini awalnya ini seperti ini, namanya PVC board. PVC board ini keras, mudah dilem, mudah dipotong juga, jadi lebih gampang untuk bikin atau ngebentuk sebuah diorama. Kalau untuk pembuatan diorama, kalau dibilang yang paling sulit adalah membentuk sesuatu yang real. Maksudnya ada contoh nyatanya. Misalnya kayak gini, mesin jahit. Ada contoh nyatanya. Jadi kita bikin harus semirip mungkin. Orang pun ngelihat tahu ini mesin jahit gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sulit, yang paling sulit ya mungkin ini yang paling sulit. Gitu. Saya bikin ini sekitar 2 hari saya bikin. Ininya doang, campur kesel. Awalnya saya ini cuman bikin beberapa bentuk itu lalu diposting di sosial media. Nah kemudian adalah penggemar pecinta action figure ya, skala 87, dia minta dibuatkan kayak gini, semen di atas palet, semen, beras atau tepung terigu, kardus. Nah saya tanya ukurannya berapa, ukuran bak truknya itu seperti apa. Nah ini awalnya. Nah lalu saya masuk ke grupnya mereka. Di grupnya mereka itu banyak tuh yang tertarik. Saya posting lagi untuk diorama miniatur palet segala macam kayak gini. Saya naik ke ukuran skala 43. Jadi ada juga yang pesen. Nah kesininya lama-lama saya bukan bikin paletnya, bukan bikin angkutannya, tapi bikin pabriknya. Di situ awalnya. Jadi bikin pabrik, lalu kesininya minta dibikinin rumah, bikin jalan tanah yang macam-macam. Jadi terus nyambung lagi ke proyek selanjutnya seperti itu. Jadi sejak saat itu saya terima ide-ide orang yang mau dibuatkan diorama seperti apa, saya terima.
Sebenarnya untuk ide, mereka tuh cuman sebutin aja. Saya mau bikin itu tuh lingkungan hutan. Ada gambarnya nggak? Gambar kayaknya ini deh. Nggak ada, nanti coba saya cari. Nah, setelah dapat, baru saya cuma ngebayangin aja. Jadi nggak diceplak habis seperti itu, nggak. Saya lihat, oh seperti ini. Yang penting saya udah ada gambaran, udah ada basicnya seperti apa, ya udah. Baru saya eksekusi. Di pertengahan pembuatan, misalnya 50% jadi, saya info. Kayak gini gimana? Oke? Kalau oke, saya lanjut. Oke, ya udah. Itu aja. Nah, untuk bahan-bahan, kita nggak kepatok dengan bahan yang baru juga. Apa aja bisa dibuat, sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kayak misalnya ini, peti kemas ini, saya buat dari kotak lise foto jadul. Sebenarnya bentuknya seperti ini. Dibuka dari sini, ini keluar kelisenya, tempatnya. Nah, ini ada dua tempat saya gabungin, jadi seperti ini. Dari barang bekas bisa dipajang, gitu. Itu aja sih. Kalau untuk konsumen, sebenarnya kan saya pasarin postingnya di sosial media. Sosial media kan semua mencakup semua negara, semua daerah. Jadi se-Indonesia ada juga pesanan dari misalnya Sulawesi, ada dari Jambi, dari Semarang. Nah, kalau untuk luar negeri, saya pernah ya rencananya mau dibeli gitu ya diorama saya, tapi karena kurang tahunya saya soal pengiriman, jadi saya nggak layani gitu. Jadi saya layani Indonesia aja. Kalau untuk action figure, saya nggak komersilkan, tapi saya pernah buat, misalnya ini. Nah, ini dari kayu bekas yang saya ambil, saya minta ya, maksudnya saya minta dari tukang kayu, saya potong-potong, saya ukir. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini semua dari bekas semua. Ini kaleng cat. Kalau ini dari PVC board yang saya panaskan, saya bakar lalu saya bentuk gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini semua dari limbah sebenarnya, dari limbah barang-barang bekas saya jadikan seperti ini gitu. Kalau ini kayu juga sama, tapi karena saya nggak tahu jenis kayu yang gampang diukir, ini keras banget. Jadi saya nggak lanjut gitu. Saya cuma mau tahu aja saya bisa apa enggak. Itu aja sih. Oke, untuk harga udah jelas tergantung ukuran. Nah, di sini kita tinggal tanya juga mau seperti apa. Mau semakin detail juga harganya ada. Jadi kalau mau murah ya kita sederhanakan. Kita sesuaikan dengan budgetnya. Tapi kalau misalnya budget nggak masalah, kita juga bikin sedetail mungkin. Nah, untuk itu kadang saya kalau misalnya bukan untuk pesanan orang, saya sengaja bikin yang sebaik mungkin, yang sedetail mungkin. Nah, itu nilai jualnya pun lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya untuk hanya penghobi, misalnya miniatur, diecast, Hot Wheel atau yang sejenisnya, ukuran-ukuran skala 64, 87, 64, 43. Nah, itu biasanya mereka seneng diorama parkiran, gedung tua, dan jalan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang yang lebih tua, kebanyakan dia lebih suka punya karakter. Misalnya bangunan tua dengan kompak dragon, terus secara detail benar-benar mirip dengan asli. Misalnya kayak lingkungan di kampung seperti itu. Jadi mengembalikan memoris mereka gitu. Jadi kenangan-kenangan mereka tuh di masa kecilnya, saat di kamar mandi atau apa, kembali lagi gitu. Jadi kita bikinin dioramanya seperti itu. Nah, misalnya kayak gini, penjahit, saya bikinin seperti ini. Terus ada serikan ayam jago. Nah, serikan ayam jago ini kan bukan cuma sekedar saya buat sebagai diorama aja, bukan sebagai pelengkap diorama hobi-hobian aja, enggak. Saya bikin diusahakan sedetail mungkin, semirip mungkin, biar ada timbul kenangan nih dari masa lalu orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang sudah tua gitu.
Jadi saya bikin seperti itu. Jadi untuk pasarnya pun saya bagi. Ada pasar yang untuk orang-orang yang udah lebih tua, ada anak-anak atau remaja atau penghobi, benar-benar misalnya penghobi superhero seperti itu. Kalau untuk harga bervariasi, saya jual kayak misalnya miniatur segini saya jual 25.000 satu ini. Tapi kebanyakan orang nggak beli satu. Nah, jadi dari mulai yang kecil ini 20.000 sampai ukuran-ukuran besar, ini saya bisa jual sampai 2 juta sampai 2.500.000 gitu. Jadi bervariasi 700, 800, 1 juta, 1 juta setengah atau 2 juta gitu. Jadi bervariasi. Tergantung juga kesulitan tingkat detailnya seperti apa gitu. Oke, untuk teman-teman yang mau lihat, kepoin aja Wairah Handicraft. Nah, untuk di IG Wairah Handicraft, ini nomor telepon saya. Jadi untuk ngobrol-ngobrol, diskusi tentang diorama, silahkan hubungin aja.